Rekan-rekan media, selamat datang pada konferensi pers informasi kelima hasil pengawasan Badan POM terkait sirup obat yang tidak menggunakan propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol, dan atau glycerol. Telah ada bersama kita Ibu Kepala Badan POM. Waktu dan tempat, Ibu kami persilakan. Oke, diingatkan ya. Ya. Oke, semua pakai masker ya. Saya buka biar bicaranya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media, dalam kesempatan ini juga kami didampingi oleh Bapak Profesor Dr. Rahman Emran Kartasasmita. Beliau adalah ahli farmakokimia, Guru Besar Sekolah Farmasi ITB, dan juga ya, hadir online Profesor Dr. Zulis Ikawati, apoteker, ahli farmasi dan farmakologi klinis, Guru Besar Fakultas Farmasi dari UGM, hadir online ya. Saya kira nanti untuk ikut menjawab jika ada pertanyaan. Pertama tentunya kami menyampaikan rasa keprihatinan kami yang mendalam dan belasungkawa atas wafatnya anak-anak kita karena kasus gagal ginjal akut ya ini, gagal ginjal akut ini. Tentunya sesuai tugas dan fungsinya, Badan POM melaksanakan pengawasan dan menindaklanjuti aspek-aspek yang terkait dengan produk obat dari permasalahan gagal ginjal akut ini. Sesuai tugas fungsinya, Badan POM melakukan pengawasan sebelum pre-market dan setelah post-market produk beredar. Namun tentunya dalam hal ini juga industri farmasi memegang tanggung jawab penuh untuk selalu menjamin keamanan mutu dan khasiat manfaat produk sebelum atau setelah beredar, sebagaimana yang telah didaftarkan pada Badan POM. Dalam hal ini mungkin karena kami sudah melakukan press release 4 kali ya, dan ini adalah kami akan melakukan press release yang kelima dan merespon terhadap list dari obat-obat yang telah diserahkan oleh Kementerian Kesehatan untuk ditindaklanjuti, melakukan sampling dan pengujian dan analisa dikaitkan dengan aspek kontaminan EG dan DEG yang kemungkinan ada. Nah, Badan POM telah melakukan beberapa langkah sebelumnya ya, sebetulnya sudah jauh dari semenjak penjelasan publik pertama. Kami sudah melakukan beberapa langkah, sudah diberikan 4 penjelasan publik melalui website dan media sosial resmi. Saya akan mengikuti lagi satu demi satu ya apa yang sudah kami berikan sehingga ada kaitannya dan clear bahwa Badan POM sudah melakukan aspek respon cepat terhadap kasus yang ada. Kami sudah memberikan penjelasan publik pertama pada tanggal 11 Oktober yang dikaitkan dengan adanya informasi 4 sirup obat anak di Gambia, Afrika, dan menyatakan bahwa list dari sirup obat tersebut tidak terdaftar dan tidak beredar di Indonesia ya. Ada 4 sirup tersebut. Badan POM juga terus memantau karena kaitannya dengan substansi yang ada di dalamnya. Kemudian kami juga menindaklanjuti dengan penjelasan lebih lanjut dikaitkan dengan aspek kontaminasi EG dan DEG. Dan berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan ya untuk Badan POM untuk registrasi semua produk sirup obat untuk anak maupun dewasa tidak diperbolehkan menggunakan EG dan DEG ya, ethylene glycol dan diethyl glycol ya. Kemudian tentunya sebagai langkah kehati-hatian, Badan POM terus menelusuri kemungkinan kandungan DEG-EG yang berasal dari cemaran bahan lain digunakan sebagai zat pelarut tambahan. Zat pelarut tambahan pada sirup obat. Jadi sebagai bahan baku sudah jelas tidak boleh, tapi tentunya sebagai pelarut tambahan
dimungkinkan DEG dan EG ada karena akibat dari proses senyawa sintetis kimia proses yang berlangsung sehingga bisa muncul sebagai pencemar. Kami sudah mengeluarkan kembali penjelasan publik ketiga pada tanggal 19 Oktober merespon terhadap perkembangan informasi dikaitkan dengan cemaran DEG dan EG, bahwa cemaran DEG dan EG dapat berasal dari gliserin atau propylen glycol yang digunakan sebagai zat pelarut tambahan pada obat. Badan POM juga telah menetapkan batas maksimal EG dan DEG pada kedua bahan tambahan tersebut sesuai dengan standar internasional. Kementerian Kesehatan juga telah menjelaskan bahwa penyebab terjadinya gagal ginjal akut atau akut kidney injury ini belum diketahui dan masih memerlukan investigasi lebih lanjut yang dilakukan bersama Badan POM dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kemudian juga semua industri farmasi yang memiliki sirup obat beresiko mengandung cemaran EG dan EG diminta untuk melaporkan hasil pengujian mandiri sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap keamanan produknya. Selain daripada itu juga industri farmasi juga dapat melakukan upaya lain seperti mengganti formula obat dan atau bahan baku jika diperlukan. Jadi ini sudah kami himbau sebelumnya. Dan proses berlanjut, Badan POM juga melakukan penelusuran berbasis resiko, sampling dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk sirup obat yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG. Itu sudah dilakukan jadi jauh sebelum 19 Oktober ya, sejak awal. Sejak kapan mulai dilakukannya? Sejak awal. Ya. Tindak lanjut terhadap produk dengan kandungan EG dan DEG apabila ditemukan melebihi ambang batas aman, kami akan memberikan sanksi administratif berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat, pembekuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik, atau pencabutan sertifikat CPOB dan penghentian sementara kegiatan iklan serta pembekuan izin edar atau pencabutan izin edar. Ya, melihat kasusnya satu persatu juga ya. Kemudian selanjutnya juga penjelasan keempat telah kami sampaikan tanggal 20 Oktober 2022. Ini adalah setelah ada pengambilan sampel, pengujian terkait hasil pengawasan terhadap sirup obat yang diduga mengandung DEG dan EG ini. Acuan Badan POM dalam melakukan pengujian cemaran EG dan DEG pada sirup obat adalah Farmakope Indonesia dan atau acuan lain sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai standar baku nasional untuk jaminan mutu semua obat beredar. Jadi Badan POM sebagai institusi regulator untuk obat, pengawasan obat, keamanan mutu dan khasiat obat, dan dalam hal ini yang dikaitkan dengan kandungan pencemar EG dan DEG sudah mengikuti peraturan-aturan yang berlaku secara internasional selama ini. Cemaran EG dan DEG pada sirup obat kemungkinan berasal dari 4 bahan tambahan yaitu propylen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan gliserin atau gliserol. Keempat bahan ini bukan merupakan bahan berbahaya atau berlarang digunakan dalam pembuatan sirup obat. Jadi bukan merupakan bahan berbahaya atau dilarang, tapi boleh digunakan sebagai pelarut ya di dalam pembuatan obat. Sesuai Farmakope dan standar baku nasional yang diakui, ambang batas aman atau tolerable daily intake TDI untuk cemaran EG dan DEG sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari ya. Jadi sebagaimana juga toksisitas yang ada di sekitar kita bisa dimungkinkan adanya trace kontaminan ini ya di dalam produk, di dalam ambien sekitar kita, misalnya ini adalah dalam produk ya, tapi harus ada batas maksimal yang bisa ditolerir oleh badan kita yang tidak boleh dilampaui. Jadi selama itu masih ada di bawah minimal, berarti masih bisa ditolerir oleh badan kita sehingga dianggap aman. Tentunya sesuai dengan ketentuan cara penggunaan obat dengan dosis dan lamanya konsumsi dari obat tersebut. Nah, kemudian juga Badan POM menindaklanjuti dengan melakukan sampling terhadap 39 batch dari 26 sirup obat yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG berdasarkan kriteria sampling dan pengujian. Antara lain, jadi kriterianya kita berikan berbasiskan resiko ya dari sekian banyak produk-produk obat sirup untuk anak
ya tentunya kami tidak bisa melakukan semuanya sendiri, harus ada prioritasi ya, dan juga sampling berdasarkan risiko. Yang pertama adalah tentunya kami berusaha mendapatkan informasi daftar atau nama-nama obat yang dikonsumsi oleh pasien selama di rumah sakit dalam fasilitas pelayanan kesehatan ataupun juga sebelumnya di rumah. Nah, itu penting sekali untuk kemudian Badan POM bisa menelusuri dengan lebih baik lagi dan lebih cepat. Ya. Jadi saya kira ini juga edukasi untuk para orang tua ya, dan kita semua untuk selalu mencatat, mengingat dan nanti melaporkan ya apabila ada kejadian luar biasa terhadap obat yang dikonsumsi baik di rumah ya maupun juga di fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian juga kami kembangkan lagi karena pada saat awal itu sulit untuk mendapatkan data tersebut ya, sehingga tidak bisa mengerucut hanya pada obat yang sudah dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga kami mengembangkan ya berdasarkan berbasis risiko kriteria lainnya untuk mengembangkan ya sampel yang diduga dan kemudian dilakukan pengujian. Saya kira ini kriteria samping pengujian antara lain adalah diduga digunakan pasien gagal ginjal sebelum dan selama berada di rumah sakit tadi ya, kriteria pertama. Kedua, diproduksi oleh produsen yang menggunakan 4 bahan baku larut tersebut dalam volume yang besar. Ketiga, diproduksi oleh produsen yang memiliki rekam jejak kepatuhan yang tidak baik ya, yang minimal dalam pemenuhan aspek mutu. Kemudian yang keempat, diperoleh dari rantai pasok yang diduga berasal dari sumber berisiko terkait mutu ya. Jadi rantai pasoknya misalnya mungkin ilegal atau juga tercemar gitu ya. Jadi berdasarkan data yang kami miliki, kami bisa memilih ya mana yang diprioritaskan untuk di sampling dan kemudian dilakukan pengujian. Nah, dari 4 kriteria ini ya, tapi bukan berarti satu perusahaan yang obatnya mengandung EG dan DEG itu memiliki kesemua kriteria ya, salah satunya tapi itu dikembangkan untuk menambah lebih banyak lagi jumlah yang disampling dan diuji. Nah, didapatkanlah sekian produk ya dari sekian perusahaan, dan hasil sampling dan pengujian terhadap 39 batch ya, 39 batch itu adalah produksi ya, satu produksi yang sama, proses produksi yang sama. 39 batch dari 26 sirup obat sampai dengan 19 Oktober menunjukkan adanya kandungan cemaran EG yang melebihi ambang batas aman pada 5 produk ya, sebagai berikut. Ini pernah disampaikan ya pada press release kita yang keempat ya, sebelumnya yang terakhir. Yang pertama adalah Thermorex, sirup, Flurin, DMP sirup, Unibaby cough sirup, Unibaby demam sirup, Unibaby demam drops, obat demam, ada 5 jadinya ya dari 3 perusahaan. Nah, tapi ini juga dikembangkan lagi ya, ini perlu ditambahkan ya. Kalimatnya yang perlu ditambahkan. Jadi ini kita kembangkan lagi juga, karena ini kan kita melihatnya selalu berdasarkan batch ya. Jadi ada misalnya untuk Thermorex yang produksi PT Konimax ini mungkin perlu kita tambahkan karena juga ada yang kemudian dirilis bahwa aman ya. Ini Thermorex sirup obat demam untuk produksi PT Konimax ini sebelumnya dinyatakan tidak aman, tapi kemudian kita kembangkan lagi dengan melihat mensampel dan menguji dari batch-batch yang lain ya, dari lokasi peredaran ya, atau tempat ini ya, stok ya, dari lokasi yang berbeda, tempat sampel yang berbeda ya, dan waktu produksi yang berbeda di batch yang berbeda, ternyata aman ya. Jadi kemudian tentunya tindak lanjut dari hasil ini adalah disesuaikan. Jadi penarikan hanya untuk batch tertentu ya. Batch itu adalah waktu periode produksi yang sama tertentu. Artinya yang lainnya aman. Hanya yang batch itu saja, karena didapatkan di batch-batch lainnya itu tidak melebihi ambang batas. Ya, kita itu menjadi pemahaman saja bahwa aman atau tidaknya juga bisa berbeda dari batch yang berbeda. Jadi proses produksi yang berbeda. Kemudian tadi ya udah 5
kemudian ada 3 perusahaan, tapi ada 1 yang ternyata baik, yang lain juga dikembangkan, ternyata banyak yang konsisten ya dengan yang sebelumnya. Tapi kalau khusus untuk produk yang pertama itu hanya untuk khusus batch tertentu. Nah, kami juga perlu menyampaikan bahwa hasil uji cemaran EG dan DEG ini bukan berarti mengatakan atau mendukung kesimpulan bahwa penggunaan sirup obat tersebut memiliki keterkaitan sebab akibat dengan kejadian gagal ginjal akut pada anak ya. Karena tugas kami untuk mengsampel dan menguji dan menunjukkan bukti mana yang memenuhi standar sebagai aman dan mana yang melebihi standar sebagai tidak aman sehingga harus dilakukan penarikan dan sebagainya. Itu hanya menunjukkan itu saja bahwa ini tidak aman dan aman, tapi akibatnya sebab apalagi jika dikaitkan dengan gagal ginjal, saya kira itu bukan tugas kami karena perlu pendalaman lebih lanjut lagi untuk menunjukkan sebab akibat ya. Sebab akibat ya dari gagal ginjal dengan produk ini, tapi hanya mengatakan bahwa produk ini tidak aman atau aman gitu. Kemudian pada hari ini ya, pada hari Minggu ini alhamdulillah setelah kami mendapatkan tambahan, jadi apa yang sudah proses yang sudah kami lakukan sudah ada hasilnya sekarang untuk menyatakan mana produk-produk yang aman. Artinya sudah tidak melebihi batas minimal, batas maksimal daily intake sehingga bisa dikatakan aman ya, sehingga bisa dikonsumsi kembali sesuai dengan tentunya dosis dan lama pemakaian. Pada hari ini tanggal 23 Oktober perkembangannya adalah pertama ya, nanti ada lampiran-lampirannya yang mungkin nanti bisa ditayangkan, nanti pun bisa disebarkan. Nah, berdasarkan penelusuran data registrasi seluruh produk obat bentuk sirup dan drop ya, ini penelusuran yang kami lakukan dari mulai awal. Dari 136 sirup obat terdaftar di Badan POM tidak menggunakan 4 pelarut tersebut, propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan atau glycerin glycerol, sehingga aman sepanjang digunakan sesuai aturan pakai. Dan ini ada kami berikan dalam list lampiran nomor 1 ada 133. 133. Oh, 133 ya. Ya, ada lampiran 1 nanti disampaikan, ada 133 produk yang aman. Ya, yang tidak tidak menggunakan keempat ini ya pelarut tersebut, jadi sudah jelas ini aman. Itu screen pertama adalah tidak menggunakan pelarut tersebut, jadi aman bisa digunakan, ada 133. Nah, kemudian dari list yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan, 102 produk obat yang digunakan pasien sebagaimana disampaikan pada konferensi pers Kementerian Kesehatan. Dapat kami sampaikan dari 102 tersebut. Oh, mungkin saya perlu tambah lagi ya, yang amannya nih, ada list tambahan lagi yang aman ya. Dari produk yang pertama sudah kita telusur, itu yang kita dapatkan 133 aman. Kita kembangkan lagi perluasan sampel ke sarana-sarana yang sama ya. Ada beberapa sarana untuk mendapatkan 134 yang aman tersebut. Ada beberapa sarana yang ditemukan tapi aman ya. Kita kembangkan lagi produknya, didapatkan lagi, ini ada lampiran 3, didapatkan lagi 13 produk yang aman juga ya. Jadi 134 ada 13 produk yang aman. Kemudian dari 102 obat itu ada 23 produk tidak menggunakan keempat pelarut tersebut ya, propilen glikol, polyethylene glikol, sorbitol dan atau gliserin, sehingga aman digunakan. Ada 23, itu lampiran 2 ya. Lampiran 2A. Nanti ada lampiran 2A. 2 bagian A ada 23 produk yang aman. Kemudian selain daripada itu ada juga 4 produk yang telah dilakukan pengujian dan hasilnya dinyatakan aman digunakan sepanjang sesuai aturan pakai ya. Baik, ada 4 B 4
keempat? Keempat 7 kan? 7 harusnya. 7 ya, ada 7. Ya, ada 7 produk yang sudah diuji, disampel dan diuji dan dinyatakan aman. 7 ya. Kemudian ada 3 produk yang telah dilakukan pengujian dan dinyatakan mengandung cemaran EG dan DEG melebihi ambang batas aman. Ya, namun sebenarnya ketiga produk ini memang sudah kita laporkan ya di dalam press release sebelumnya ya, 3 produk tersebut. Ya. Oke. Nah, sampai dengan saat ini demikian masih ada 72 lagi. Berapa? 69. Oke. Masih ada sisa 69 lagi produk masih dalam proses sampling dan pengujian ya. Jadi harapannya masih berapa cepatnya lah ya. Ya. Secepatnya kami akan mengeluarkan secara bertahap ya, karena ini untuk menyatakan sudah bertambah yang aman dan kemudian tentunya menjadi pilihan untuk segera bisa dikonsumsi. Ya, dalam hal ini juga Badan POM selalu melakukan juga patroli cyber, karena sekarang kita banyak sekali kami melihat maraknya penjualan online dari produk-produk obat tersebut, dan untuk menelusuri penjualan produk yang dinyatakan tadi tidak aman tadi ya, ada 3. Kami berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Asosiasi E-commerce tentunya untuk melakukan takedown terhadap 4.922 link yang teridentifikasi melakukan penjualan sirup obat dan dinyatakan tidak aman tersebut ya, dan akan segera di take down juga. Dan kami di seluruh Indonesia tentunya ada unit pelaksana teknis yang akan mengawal semua proses-proses ini. Sebagai penutup, Badan POM menghimbau dan mendorong tenaga kesehatan dan industri farmasi untuk aktif melaporkan efek samping obat atau kejadian yang tidak diinginkan pasca penggunaan obat kepada Pusat Farmakovigilan Meso Nasional ya, melalui aplikasi e-Meso. Meso itu adalah monitoring efek samping obat ya, aplikasi monitoring efek samping obat yang untuk segera dilaporkan ke Badan POM sehingga kita bisa menelusur, menindaklanjuti dengan cepat. Dan terutama yang penting kami juga mengimbau masyarakat untuk lebih waspada, menjadi konsumen yang cerdas dan berdaya, selalu mencatat obat yang dimakan baik di rumah, swamedika maupun di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga apabila mendapatkan situasi seperti yang kita hadapi sekarang bisa segera cepat Badan POM menelusurinya, dan hanya membeli dan memperoleh obat melalui sarana resmi, apotek, toko obat berizin, puskesmas atau rumah sakit terdekat. Jika membeli obat secara online, agar hanya dilakukan di apotek yang telah memiliki izin penyelenggaraan sistem elektronik farmasi ya, dan selalu menerapkan cek kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa ya, dan hanya mencari informasi dan sumber resmi terpercaya serta teliti setiap informasi yang diperoleh, terutama mencari informasi silahkan ke Badan POM, banyak sekali kan akses untuk melakukan pengaduan atau mendapatkan informasi. Saya kira demikian, saya menutup laporan pada masyarakat ini, semoga menjadi perhatian dan kelegaan untuk kita semua untuk bisa memanfaatkan produk-produk yang sudah dinyatakan aman tersebut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Kepala Badan. Sekarang kami undang rekan-rekan media yang hadir secara luring untuk menyampaikan pertanyaannya. Yang pertama mungkin dari, silakan sebutkan nama dan asal medianya. Selamat sore, saya Vidya dari Detik Health. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, mengingat ini terlanjur sudah ada tadi 5 produk, yang mungkin tadi ada 3 produk juga baru disebutkan, sudah termasuk dalam 5 yang kemarin disebutkan, yang ternyata mengandung EG dan DEG melebihi ambang batas. Apakah ternyata adanya temuan itu bisa dikatakan mungkin BPOM ada yang terlewat atau kebobolan sehingga bisa ada temuan itu dan baru ditemukannya sekarang gitu, atau mungkin bisa diluruskan sebenarnya apa yang membuat ditemukan itu baru sekarang, sebelumnya apakah ada evaluasi yang berulang juga atau seperti apa prosedurnya. Kemudian juga seperti apa kemungkinan penyebabnya, apakah karena ada perubahan dari bahan baku obat cair, karena ada informasi yang beredar bahwa harga propilen glikol dan gliserin itu
naik selama pandemi, sehingga banyak bahan kimia alternatif yang lebih murah namun kualitasnya mungkin lebih tidak aman dikatakan. Kemudian juga mungkin Bapak mau memberikan gambaran sebenarnya seperti semisal nanti produknya ini ketahuan mengandung EG dan DEG yang lebih ambang batas, seperti apa prosedur dan mekanisme penarikannya? Apakah dari BPOM langsung atau juga mungkin ada turun tangan dari pihak lain seperti kepolisian misalnya? Kemudian juga terkait satu lagi, terkait sejauh ini apakah ada pencarian atau temuan lebih lanjut terkait ada atau tidak kaitan dengan kasus kematian di Gambia yang beredar informasi banyak katanya kematian cedera ginjal itu disebabkan oleh obat batuk dengan kandungan paracetamol. Terima kasih. Oke, pertama adalah tadi ya tentang pengawasan. Jadi begini, Badan POM sudah menerapkan pengawasan terhadap pencemar di dalam bahan baku. Ya, di awal sudah di dalam baku pre-market dan post-market sesuai dengan ketentuan internasional ya, bahwa pada saat pendaftaran tidak boleh menggunakan bahan baku yang mengandung ethylene glycol dan diethyl glycol. Ya. Dengan kenapa? Ada batas cemaran. Iya, nanti ditambahkan, Bu. Ya, kemudian ya tentu saja ada batas cemarannya ya. Tadi dikatakan bahwa tidak mungkin kita pencemar nol misalnya ya dalam situasi yang ada, tapi ada batas pencemaran. Jadi ada persyaratan yang disubmit atau diserahkan kepada Badan POM di awal yang harus diserahkan dan memenuhi ketentuan yang memang telah ditegakkan. Ya. Nah, kemudian apabila akan melakukan perubahan dari bahan baku harus melapor pada Badan POM ya. Tentunya itu dengan juga kepercayaan daripada otoritas obat Badan POM pada pelaku usaha ya. Mengingat juga Badan POM mendukung percepatan dari legislasi sehingga tugas dari quality control dari industri farmasi masing-masing juga untuk melakukan pengecekan sendiri dan melaporkan ke Badan POM. Jadi ada trust kepercayaan ya. Dan aturan yang sudah berlaku internasional sudah ditegakkan ya selama ini. Nah, kemudian selama ini memang pengawasan terhadap kadar pencemar di produk jadi itu tidak menjadi ketentuan dalam pengawasan, standar pengawasan atau standar apa istilahnya? Standar apa itu? Kompendia. Oh, standar kompendia atau standar pembuatan obat ya. Ya. Standar pembuatan obat tidak mensyaratkan adanya pengawasan produk jadi terhadap pencemar-pencemar tersebut. Ya. Nah itu sehingga itu memang tidak dilakukan. Ya. Namun selalu ada perkembangan, selalu ada kasus yang saya kira ini adalah sesuatu hikmah di balik ini adalah bahwa ini akan digunakan untuk memperkuat atau merubah sistem pengawasan pre dan post market yang ada. Jadi ke depan kami akan memperbaiki dan lebih memperkuat pengawasan baik di pre-market maupun juga di post-market dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang mengharuskan industri farmasi lebih melakukan sendiri, menganalisa, memastikan quality control-nya lebih ditingkatkan dan kami akan mengawasi juga ya pengawasan di post-market dari produk tersebut tentunya dengan berbasiskan resiko, tapi tetap ada sehingga ini memberikan keyakinan bahwa industri di dalam pre-marketnya akan taat terhadap aturan yang ada. Misalnya tadi ya, apabila ada perubahan bahan baku atau kandungannya seperti apa, sebetulnya apabila membeli dari sumber lain, mereka harus meyakinkan juga, tidak hanya berdasarkan pada certified of analysis misalnya yang dibuat oleh penjualnya, tapi mereka harus melakukan pengujian sendiri dari produk tersebut, meyakinkan dan baru mendaftarkan atau melaporkan pada Badan POM. Pertanyaannya lainnya adalah apa tadi? Prosedur penarikan. Prosedur penarikan tentunya silakan nanti. Prosedur penarikan dilakukan oleh industri masing-masing, dilaporkan pada kami tapi dikawal ya, karena penarikan kan mungkin distribusinya sudah sampai ke titik terjauh atau di wilayah-wilayah Indonesia. Kami ada UPT kami tentunya ada unit pelaksana teknis balai-balai Lokapom di sana yang akan mengawal. Kami tentunya punya data distribusi tersebut, kami akan mengawal dan mereka yang akan harus juga lapor ke Badan POM ya. Dikaitkan dengan kejadian gagal ginjal pada anak di Gambia, saya kira juga sudah
sampai dengan saat ini belum ada keputusan sebab akibatnya yang dikaitkan dengan adanya pencemaran EG dan DEG ya dari walaupun ada korelasi mungkin tapi kausal ya sebab causal relationship-nya juga belum bisa diputuskan ya untuk hal tersebut. Saya kira itu saya tambahkan Pak. Mau tambahkan? Ya. Silakan Pak, tambahkan Pak Prof. Mohon izin Bu Kepala Badan, Bapak Ibu sekalian. Saya kira yang disampaikan oleh Bu Kepala Badan bahwa tadi dilaporkan adanya produk-produk yang dilaporkan dari hasil pengujian itu EG-nya itu konsentrasinya melewati ambang keamanan. Ya. Namun itu perlu dipahami itu sama sekali tidak menyatakan atau menstatement adanya hubungan kausalitas. Seperti disampaikan tadi bahwa penilaian keamanan itu berbasis nilai yang namanya tolerable daily intake sebesar 0,5 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi dengan berdasarkan aturan pakai kita melakukan perhitungan dan itu disimpulkan melewati ambang tersebut. Tetapi di dalam kajian risiko atau assessment apabila suatu nilai itu melewati ambang keamanan dalam hal ini adalah TDI tidak dimaknai serta-merta akan terjadi keracunan. Tetapi maknanya adalah bahwa yang mengkonsumsi tersebut beresiko mengalami gangguan kesehatan. Sesuai dengan critical point yang dijadikan nilai penentuan nilai TDI tersebut. Jadi sama sekali di sini jangan kemudian lantas ditarik kesimpulan yang sangat gegabah bahwa itu ada hubungan kausalitas. Tidak sama sekali. Kaidahnya adalah apabila paparan itu melewati nilai ambang batas tersebut, maknanya adalah yang bersangkutan sekarang berisiko, tapi tidak serta-merta dapat dikatakan terjadinya peristiwa keracunan atau intoksikasi. Demikian, Bu Kepala Badan. Terima kasih Prof. Emran. Saya kira itu informasi tambahan yang penting ya, saya kira, dan itu tidak hanya terjadi untuk EG dan DEG ya, setiap toksisitas itu konsepnya demikian kan ya. Tentang adanya maksimum daily intake ya, toleransinya manusia itu perhitungan-perhitungan yang berbasiskan resiko. Nah, resikonya adalah misalnya karsinogenik, tapi bukan berarti dia langsung akan mendapatkan. Itu perlu pendalaman lebih jauh lagi oleh para expert ahlinya tentunya. Demikian. Tapi untuk kehati-hatian kita menerapkan ambang tersebut untuk mengatakan ini aman atau ini tidak aman. Kalau tidak aman berarti harus segera ditarik sehingga tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Ya, sebagaimana tadi 3 produk tersebut. Ya, berikutnya Bu, mungkin dari berita 1. Ya, halo, cek. Saya Puja dari Berita 1, terima kasih Bu Penny untuk penjelasannya. Ibu boleh tolong dikonfirmasi sebenarnya apakah EG dan DEG ini digunakan dalam formulasi obat atau kedua senyawa ini hanya muncul dari 4 bahan pelarut ini? Bisa tolong dikonfirmasi Bu untuk edukasi masyarakat juga. Terima kasih. Baik, saya kira saya serahkan pada ahlinya ya biar lebih detail. Jadi apakah ini digunakan atau apa tadi sekali lagi? EG apakah dan memang DEG digunakan dalam formulasi obat atau ini senyawa yang ditimbulkan dari 4 bahan pelarut ini? Ya. Jadi munculnya EG dan DEG itu bagaimana Pak? Baik, izin saya jelaskan. Jadi EG dan DEG itu adalah 2 bahan kimia yang non-edible. Jadi sama sekali tidak boleh digunakan pada produk apapun yang ditujukan untuk dikonsumsi oleh manusia. Dasarnya begitu Pak. Namun demikian, beberapa bahan yang digunakan sebagai pelarut campur dalam formulasi sediaan farmasi diistilahkan dengan excipient istilahnya. Dalam hal ini adalah propilen glikol, gliserol, kemudian sorbitol, dan satu lagi sebetulnya ada polietilen glikol. Ya. Karena dari proses produksi dimungkinkan terjadinya impurities, ya, bahasanya impurities bahasa Inggrisnya, maka tidak mungkin kalau menetapkan bahwa EG dan DEG pada keempat bahan tersebut itu harus 0. Di dunia ini tidak akan ada yang mampu memenuhi itu. Padahal bahan itu kan diperlukan untuk formulasi. Sehingga kompendium negara manapun, ya termasuk Indonesia, sekarang ada FI 6 dan suplemennya. Kemudian di Amerika yang biasanya di acuan seluruh dunia juga itu US Pharmacope, tidak pernah menyatakan EG dan DEG pada keempat bahan tersebut itu harus negatif.
ataupun tidak terdeteksi, tetapi menetapkan ambang batas. Nah, ambang batasnya bisa dicek sebetulnya pada FI 6 maupun US Pharmacope, ya, yang ingat saya itu pada polyethylene glycol untuk EG dan DEG itu masing-masing 0,1% atau 1000 ppm. Demikian juga pada sorbitol dan pada gliserol. Nah, kecuali pada polyethylene glycol, total EG dan DEG itu 0,25% atau 2500 ppm. Itu adalah sudah bahan yang dikatakan pharmaceutical grade, ya, derajat kemurnian paling tinggi. Sehingga ketika bahan-bahan itu digunakan pada formulasi obat, ya, obat sirup, karena dibolehkan dan dimungkinkan sebagai impurities dengan ambang-ambang tadi, jadi pada produk akhir kalau diperiksa dan menggunakan bahan tersebut itu bisa ada. Nah, tapi ada itu tadi maknanya bukan TMS. Kita akan melihat ada itu konsentrasinya berapa. Apabila berdasarkan perhitungan berbasis risiko tadi itu melewati ambang TDI 0,5 mg per kilogram berat per hari, kita nyatakan secara perhitungan risiko itu tidak aman atau berisiko. Nah, tugas Badan POM adalah memastikan bahwa keberadaan cemaran-cemaran tadi itu semuanya itu harus di-maintain agar tidak melewati ambang batas keamanan tadi. Tetapi bukan menegatifkan itu negara manapun sepertinya tidak ada yang mampu. Demikian, mudah-mudahan jelas. Iya, saya kira lengkap ya. Kasih. Berikutnya, Mas tadi yang ini, silakan sebutin namanya dan dari mana. Iya baik, selamat sore. Saya Lutfi dari Kumparan. Izin bertanya terkait tadi mohon maaf minta ditolong didetailkan terkait dari pencemaran EG dan DEG ini. Itu salah satunya adalah dari pabrikan atau produsen atau dari bahan baku yang digunakan oleh produsen. Terus yang selanjutnya terkait dari permintaan yang sempat tinggi terkait untuk obat jenis sirup menyebabkan maksudnya bahan baku juga naik begitu. Itu apakah produsen kesulitan mencari bahan baku dan cari alternatif yang lebih murah, artinya lebih murah untuk di keempat bahan yang tadi sudah dijelaskan. Terus selanjutnya dari rilis BPOM yang kemarin juga menyebutkan produsen untuk audit sendiri dan melaporkan kepada BPOM secara mandiri. Bukankah itu lebih beresiko karena bentuk dari pengawalan BPOM itu seperti apa terkait pelaporan dari produsen? Terus terkait pertanyaan selanjutnya itu untuk selain obat-obat yang digunakan ini untuk obat paracetamol, apakah aman untuk digunakan dan apakah ada ambang batas amannya juga seperti itu? Terima kasih. Baik. Oke. Untuk pertanyaan pertama tadi saya menangkapnya adalah ya pasti pertanyaan tentang kenapa, apakah mungkin karena bahan bakunya berubah dan sebagainya. Nah itu akan menjadi tahapan pendalaman kami ya tentang sebabnya kenapa sampai sekarang ada kadar konsentrasi pencemar sampai di produk yang melebihi ambang batas ya. Tapi tadi sebagaimana disampaikan pada intinya sih memang akan selalu ada ya, hanya sekarang berapa jauh ya yang harusnya adalah tidak melebihi dari ambang batas yang ada. Tapi saya kira ini akan menjadi pendalaman kami pada perusahaan-perusahaan yang didapatkan produknya melebihi ambang batas atau TMS tersebut ya, tidak memenuhi persyaratan. Ini akan ada pendalaman lagi dikaitkan dengan sumber bahan bakunya dan kami sudah mulai melakukan langkah-langkah pembinaan, mendatangi dan melihat lebih jauh lagi pada bahan bakunya secara detail. Kemudian tadi tentang audit yang istilahnya apa? Inspeksi sendiri, audit sendiri, audit internal. Ya pemirsa, itu tadi pernyataan ataupun konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala Badan POM, Ibu Penny K. Lukito terkait mengenai perkembangan terkini uji coba obat yang diduga mengandung DEG ataupun diethylene glycol dan ethylene glycol. Dari penjelasan Badan POM mengatakan bahwa bahan
etilen glikol dan dietilen glikol tidak boleh digunakan ataupun sama sekali dilarang sebagai bahan baku. Namun kemungkinan dua zat ini muncul sebagai cemaran dari penggunaan eksipien ataupun pelarut seperti propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin. Namun ada ambang batas normal yang memang sudah disepakati sesuai dengan standar dari internasional, dan tadi dikatakan juga oleh Badan POM hasil uji cemaran etilen glikol dan dietilen glikol ini bukan berarti ada keterkaitan ataupun korelasi dengan penyebab gagal ginjal akut. Artinya sampai saat ini belum ada kesimpulan mengenai hubungan sebab akibat antara keberadaan cemaran etilen glikol, dietilen glikol dengan penyebab gagal ginjal akut, dan ini kemudian masih diselidiki. Dan setelah sebelumnya Badan POM mengeluarkan ada beberapa obat sirup ataupun sirup obat yang memang mengandung etilen glikol yang melebihi batas aman. Hari ini Badan POM merilis sejumlah obat yang dinyatakan aman ataupun tidak menggunakan pelarut seperti propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol maupun gliserin. Dan saat ini Badan POM masih menyelidiki dari mana cemaran etilen glikol dan dietilen glikol ini muncul, dan saat ini ataupun Badan POM selalu melakukan pengawasan cemaran dari pre-market maupun post-market, dan diharapkan industri farmasi dapat meningkatkan quality control-nya. Dan demikian pernyataan yang disampaikan oleh Badan POM hari ini untuk perkembangan terkini mengenai uji coba obat yang diduga mengandung ataupun diperiksa apakah mengandung etilen glikol ataupun dietilen glikol yang melebihi batas aman. Dan pemirsa, demikian breaking news Metro TV untuk kali ini. Tetaplah bersama kami, sesaat lagi Prime Time News akan segera hadir untuk Anda.